Oke, selamat pagi semuanya. Ya, brother sister, ya, this time we'll discuss about the English 2. Ya, kita diskusi tentang leadership gitu kan. Oke, brother sister, have you ever hear about the leadership? Ini sudah pada denger ya tentang leadership. Leadership itu apa sih Miss gitu. Nah, kita ini ya, kita kumpas tentang what's the material about the leadership. Ya, the first is the understanding of the leadership. So the second we explores the impacts of good. Nah, a good leadership. That leadership must be careful in everyday attitudes. Kemudian competition in leadership. Oh, ada kompetisinya juga ya, brother sister ya. Ya, the next several things that will to be needs for the leadership. So yeah, the last material is to build the image of the leadership. Nah, jadi brother sister kalau di jurusan manajemen itu ya, itu kepemimpinan ya. Besok ya kalau kita udah punya waktu, boleh deh teman-teman membuka apa aja sih yang bisa masuk di dalam leader, kok bisa ngejadi leadership ya Miss gitu ya. Ini yang pertama adalah what is the understanding of the leadership. So, ya kan? Oke, teman-teman bisa ngebaca ya di situ di slide saya. Leaders itu adalah ya, kenapa di situ boleh A boleh is ya, boleh karena ada singular sama pluralnya itu never mind ya, berarti sih ya. Di situ kan enggak without s Miss gitu, never mind. Jadi is or a itu adalah the meaningfulnya, maknanya adalah the people who have more ability. Nah, kemampuannya seperti apa sih gitu ya kan? Leader must have on the higher and more extensive knowledge of things. Jadi seorang pemimpin tuh harus apa? Memiliki pengetahuan harus lebih daripada anak buahnya. Lah kalau nggak pinter Miss ya harus belajar dong gitu ya, namanya aja leadership gitu ya kan? Okay, the third leaders requires to understand what the group needs. Jadi harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas, harus berani terima tantangan gitu kan, harus bisa memahami bagaimana sih anak buahnya punya karakter yang macam-macam yang berbeda-beda. Okay, and the last, the leaders can innovative group to purpose this need. Nah, ini yang penting apa? Dapat memberikan motivasi. Nah, di situ agak susah ya teman-teman ya. Jadi leadernya tuh harus memang benar-benar kita tentuin gitu kan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah the impacts of good leadership. Apa aja sih itu ya dampaknya gitu. Oke, pertama adalah the owner sense of company. Oke, berarti seseorang di situ kan bagaimana sih dia dikatakan seorang leaders gitu, atau mempunyai institusi atau mempunyai companies atau manufacturers gitu ya, baik mau CV mau PT itu never mind, nggak masalah. Kemudian next adalah responsibility of works. Oke, harus punya rasa tanggung jawab yang cukup luar biasa. That adalah trust in management. Ini yang penting ya teman-teman ya, kepercayaan di dalam manajemen, cara memanage itu. Nanti teman-teman akan bisa ngerasain kalau berada itu di kantor atau instansi ya, oh ternyata kepemimpinan beliau itu seperti ini. Nah, nanti bisa kalian mulai value-nya gitu kan, menilai gitu ya enggak. Oke, the last set of the crisis atau to risk of cost. Jadi gimana ya, resiko yang ya apalagi tentang sebuah budget atau biaya itu beliau itu harus apa? Bisa memanage ya kan. Okay, so a sense of love for the company and respect for superior or subordinates. Nah, jadi yang terakhir adalah rasa hormat ini ya yang harus kita tanamkan untuk atasan. Kenapa gitu? Gimana beliau itu adalah the leaders bagi kita, bagi anak-anak buahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, the third factor, the leader must be careful in everyday attitudes. Nah, yang sudah saya bilang, brother sister, by the experts by Chogans itu ya, Chogans itu adalah experts di dalam leadership, itu mempunyai 3 karakter. Jadi seseorang itu harus mempunyai skill, harus mempunyai knowledge, harus mempunyai attitudes. Nah, ini adalah salah satu contohnya.
Ya kan? And some of the following are some of the main attitudes of leaders. Nah, seperti apa sih gitu? Nah, yang pertama adalah low profile. Jadi perasaan rendah hati, rendah diri itu harus ada. Itu adalah low profile. Bukan berarti, oh ini loh saya itu adalah the leaders in your institutions. The all employers must be must be understand about what is which I needs gitu. Oh nggak boleh kalau gitu ya kan. Oke, the second adalah the attitude empati. Ya harus punya rasa empati yang cukup tinggi gitu kan, kepeduliannya gitu. Oh ada anak buahnya yang sakit nggak boleh izin ya, kalau emang sakit benar gimana? Harus gimana prosedurnya, harus ada surat keterangan dari dokter. Nah itu baru pimpinan yang bijaksana ya kan. Itu adalah an assertive attitude. Sikap asertif, teman-teman silakan dicari ya, itu PR untuk kalian. Apa aja sih yang masuk di kategori sikap ini ya, asertif itu kayaknya baru denger ya. Oke, the fourth adalah dependable attitudes. Sikap yang dapat diandalkan. Jadi pimpinan saya ini loh, ini mengampu dan memangku jabatan, the leadership, berarti beliau itu harus, dan beliau kan punya wewenang ya untuk apapun. Nah bisa nggak kita andalkan? Wajib dong gitu ya kan. Ya, the five energetic attitudes. Ya harus punya energik. Oh kalau pimpinannya gemulai, lemah lembut gitu kan, boleh, itu karakter. Tapi di dalam the situation and workings of which in institution, brother sister, you should know what is the energics in working. Harus punya ambisius yang tinggi. Boleh Miss, boleh dong ya kan. Oke, that adalah responsible and responsive attitudes. Ya tanggung jawab itu perlu ya, tanggung jawab itu sangat luas sih nanti di efeknya. Oke, teman-teman kita lanjut yang keempat ya. Adalah competence in leadership consists of various. Nah aspeknya apa aja, yuk kita lihat dulu. Yang pertama adalah broad insight and insight atau insight aspek ya kak, wawasannya sangat luas. Kemudian aspek wawasan, jadi ini bisa kayak di ini ya, dibalik-balik gitu ya kan, wawasannya luas dan aspeknya berwawasannya juga luas gitu. Oke, yang kedua adalah aspek sufficient experience. Jadi punya pengalaman yang cukup di dalam apa? Di dalam leadership gitu, memimpin. Oke, that's adalah aspek of management skill. Apa aja yang masuknya di situ? Ada drafting, planning, kemudian establish, kemudian doing the job technically. Nah, semua di situ masuk di mana? Di situ mulai dari menyusun perencanaan di situ ya, berarti sih karena di dalam organisasional itu kan di planningnya nomor 1 ya, itu adalah aspek yang pertama. Kemudian organization. Nah yang terakhir adalah mengevaluasi. Evaluasi penting ya, untuk apa? To progress the institution or the many factors ya, to be good developments. Nah di situ yang penting. Oke, number 4 adalah aspek of leadership skill. Pastinya jelas ya di situ apa aja sih, mulai dari delegations, kemudian steer and motivates and interaktif. Yang sudah kita bilang tadi, motivasi itu utama ya teman-teman ya. Oke, baik ya, kita ketemu dia several things that need to be done. Apa aja gitu kan. Nah ini yang penting adalah trust in yourself. Ya, trust in yourself, harus punya rasa kepercayaan diri yang sangat kuat. Kemudian ability to reach and analysis problems, ya kan. Kemudian nextnya adalah ability to find the right targets. Harus punya target nggak Mas? Iya dong. Punya kepemimpinannya yang good, nggak punya target sama aja dong. Tadi kan sudah ada, harus punya motivasi yang cukup luar biasa, harus punya ambisius gitu, ambisius untuk progres, ya kan. Ya, ability to develop leadership. Jadi di dalam kepemimpinan itu harus mengembangkan. Yang dikembangkan apa? Skill, knowledge. Kalau attitude memang sudah harus ada ya, teman-teman ya. Kemudian ability to build leadership. Ya, berarti harus itu menumbuhkan image di dalam kepemimpinannya. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa dipelajarin kembali. Kemudian faktor yang keenam adalah to build the image. Nah,
cara menumbuhkan. Nah, di situ yang penting. Nih, pegang teguh konsep citra diri kita. Hold fast the concept. Ya, the second, respect ourselves by respecting other. Jadi harga diri itu kita punya harga diri dan kita menghargai orang lain. Oke, the third adalah state your opinion clearly. Nyatakan pendapat Anda itu dengan jelas jika your leadership namanya orang ya biasanya has some mistake di leadership di dalam kepemimpinannya gitu kan. Yang keempat adalah consider the impacts of our action and other. Jadi mempertimbangkan dampaknya tindakan kita itu nanti kita mempunyai dampak apa ya. Jadi kalau kita seorang the leadership yang bijaksana, cara menegur the employers itu biasanya kan dipanggil dulu ya. Jadi konsep yang pertama teman-teman tidak boleh ditinggalin itu yang jadi konsep 1, 2, 3, 4 itu adalah the berkesinambungan to continue gitu ya enggak. Jadi mulai dari yang sudah tertera di slide saya ya 1, 2, 3, 4. Begitu ya teman-teman ya materi kita hari ini tentang leadership. I hope that the all brother sister know anymore what is the aspect of what is the importance of the leadership in institution or yourself gitu ya. Goodbye and see you next time. Please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.